Ya, pertama-tama kita aturkan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua ya menjalankan sidang pra peradilan yang pertama ini alhamdulillah dengan lancar dan tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, kita aturkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan hakim tunggalnya tadi telah memulai persidangan dan dibantu dengan semua stafnya dengan baik dan insya Allah itu akan memudahkan semua proses kasus ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada termohon ya dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Hakim Tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan sebesar-besarnya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon. Dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya, ada pihak yang tidak berkompeten, tiba-tiba maju ke depan, dan ingin selaku turut termohon juga. Ya, padahal dia itu katanya lawyer, ya katanya lawyer profesional, ya inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul. Ya, itu sungguh memalukan. Ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini ya dalam ilmu hukum ya yang namanya pihak yang mengajukan diri intervensi itu hanya ada di perdata ya tidak ada di dalam ini namanya pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu ya gitu yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu ya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Sayang saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro kayak gitu tuh ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih ya. Merah putih biru hitam itu namanya. Ya nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail ya kemudian apa yang kita lakukan petitum positanya juga nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya ya ada Pak Refli Harun ada juga Pak Gafur Sangadi dan juga tadi beberapa yang ada dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra peradilan ini intinya adalah tentang tindakan penangkapan kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya. 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik, besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah. Dan itu pun belum terbukti. Ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal. Penangkapan yang luar biasa jahat ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Mohon maaf saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya dan nanti setelah kuasa hukum nanti kesimpulannya saya ingin memberikan
satu pesan. Silakan Pak Gafur dulu. Silakan. Ya, sudah di depan. Ya. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli izin. Ya. Jadi perlu kami update sedikit bahwa permohonan pra peradilan telah disampaikan secara terbuka dan sah di hadapan hakim tunggal, di hadapan termohon Polda Metro Jaya dan turut termohon adalah pihak dari kejaksaan. Dan kejaksaannya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami dengan membacakan permohonan pra peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat. Ya, itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra peradilan. Kemudian yang kedua, alasan-alasan permohonan saya kira nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif oleh Bang Refli. Tetapi yang pasti adalah hari ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, sehingga besok akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon. Ya, kalau turut termohon, saya kira tidak perlu dia menjawab. Karena pokok perkara yang tadi diperiksa berdasarkan permohonan kami itu tidak berhubungan dengan kewenangan daripada kejaksaan, sehingga nanti besok itu hanya dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian besok juga begitu disampaikan jawaban, kami secara simultan akan langsung menyampaikan replik. Ya, jadi kami akan minta kepada hakim supaya sidang diskor dulu beberapa jam. Kami langsung akan menuliskan replik kami. Kemudian kalau Polda Metro Jaya mau menyampaikan duplik, ya kami tentu akan juga memberikan kesempatan kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Dan setelah itu, pada hari Rabu Mas Roy, itu langsung kita masuk di dalam proses pemeriksaan. Ya, pembuktian. Yaitu bukti-bukti dari kami, bukti apa saja tentu nanti hari Rabu akan kami sampaikan. Termasuk juga kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Sehingga silakan Anda nilai. Ya. Dan yang terakhir, Mas Roy, tadi terkait dengan pencekalan ya. Memang pada saat kami mengajukan materi permohonan pertama kali, itu memang tidak masuk. Sehingga kami berharap tadi kami akan masukkan dalam renvoy atau perbaikan. Tetapi karena memang tidak boleh menambah posita dan petitum, begitulah hukum acaranya, ya memang kami menghargai apa yang menjadi sikap dari hakim pra peradilan. Dan yang terakhir, kok ada, saya juga bingung ya, kok ada seseorang yang selama ini mengatasnamakan tim kuasa hukum Merah Putih, kok tiba-tiba nyelonong gitu loh untuk menjadi para pihak dalam perkara ini. Saya bingung juga nih. Ini belajar hukum acara pidananya di mana nih? Kalau pihak atau pihak lain masuk sebagai intervensi, itu hanya boleh diperkenankan dalam gugatan perdata. Nah, sementara ini perkaranya perkara pidana, tidak pernah ada pra peradilan itu kemudian ada pihak lain yang tidak punya kepentingan kemudian masuk menjadi intervensi. Ya sudahlah, kita ketawa sajalah. Inilah bukti bahwa bukan hanya pemohon yang juga menegakkan hukum secara unprosedural, tetapi juga pendukung-pendukung dari kubu sebelah itu ternyata juga banyak yang melanggar hukum. Saya kira itu, silakan Bang Refli untuk melanjutkan. Oke. Ya, maju. Silakan. Oke. Sorry, maaf, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mas Roy dan Abdul Ghafur Sangaji. Jadi pertama kami mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung. Luar biasa. Ya, bisa siaran langsung, bisa live streaming. Kita berharap mudah-mudahan itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena kita mendengar belum diperbolehkan untuk live streaming atau untuk siaran langsung. Jadi dengan teman-teman kompak mengajukan surat misalnya, mudah-mudahan itu akan dibuka. Karena kami mendengar bahwa tidak boleh siaran langsung untuk perkara pokok. Yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dr. Tifa itu tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 pagi. Ya, itu satu pengumuman. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, seperti yang didengarkan tadi, yang diajukan itu 3 hal saja, kurang lebih babonnya, yaitu penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kami berargumentasi tadi
tiga hal tersebut melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan kami mengengarai tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat tadi ya. Kemudian penangkapan kami mengengarai bahwa alasan penangkapan dikaitkan dengan P21 atas sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Karena menurut hukum yang ada itu harus dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir 2 kali berturut-turut tidak dipanggil, tidak datang dan mangkir. Kemudian soal penahanan, kalau teman-teman tadi menyimak dengan seksama, pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20/2025 tentang KUHP itu menyebut 8 alasan dilakukannya penahanan. Dan dari 8 alasan tersebut sudah dibantah semua. Tidak ada satupun yang bisa dikenai kepada Mas Roy. Termasuk Dr. Tifa juga. Jadi apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Apakah Mas Roy berupaya menghilangkan barang bukti? Barang bukti apa? Karena sudah selesai penyidikannya. Apakah mengulangi tindak pidana? Tindak pidana apa yang mau diulangi? Karena kita masih berdebat. Apakah yang dilakukan oleh Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan? Apakah ini ranah kebebasan berpendapat? Apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga. Apakah Mas Roy merasa terancam dirinya sehingga dia kemudian perlu minta tahan? Enggak juga. Bahkan Mas Roy menikmati hidupnya. Kemana-mana dia. Kadang-kadang sendirian juga, walaupun kita sebagai lawyernya khawatir juga. Tetapi intinya adalah dari 3 hal tersebut, penggeledahan, penangkapan, penahanan, itu kekeliruan fatal dari penyidik Polda Metro Jaya, dan karenanya kami memintakan di ketiga tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan kemudian tentu ada administrasi untuk pembatalannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebelum saya penutup, Bu Aya ada? Pak. Baik. Ya. Jadi gini, ya. Saya terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih. Tadi saya didampingi selain Pak Refli Harun oleh Pak Gafur Sangaji, Pak Ristan, Bu Soraya, dan juga Pak Yasena, dan juga beberapa yang lain yang tercatat tapi belum berkesempatan untuk kemudian tadi mendampingi. Hal yang penting saya ajukan, karena ini update ya yang saya sampaikan berhubungan dengan tadi, besok itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap dokter palsu ya, Rismon Hasiolan Sianipar ya, yang telah melakukan tuduhan saya terhadap barang-barang Kemenpora. Tapi karena kepentingan dari sidang pra-peradilan yang sangat-sangat penting untuk saya hadir di sini besok, maka teman-teman saya sampaikan, sekali surat sudah juga meluncur ke Polda Metro Jaya, saya minta untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya di reschedule, karena itu toh saya yang mengajukan laporannya. Jadi nggak apa-apa, ya itu akan sekaligus menunggu juga dari Polda Metro Jaya juga memang sudah katanya sudah datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sudah mendapatkan jawaban dari kantor Kemenpora bahwa urusan barang-barang itu sudah selesai. Jadi dulu itu hanya ada kesalahan administratif pencatatan yang harusnya ke kementerian dicatatkan sebagai menteri. Dan itu sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan dari menteri sudah saya, Mas Imam Nahrawi, itu sudah dicabut, jadi sudah dibatalkan. Artinya saya sudah inkrah memenangkan perkara itu. Jadi tambahan saya cuma itu. Ya, jadi sekali lagi perkara ini masih cukup panjang. Jadi kalau tadi didengar ada kasus pencekalan yang kemudian itu ternyata tidak kita masukkan, nah itu nanti berarti ada konsekuensinya juga bagi kami. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang lain. Teman-teman bisa mengira itu kira-kira apa. Jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan kepada semua. Jadi sekali lagi memang yang namanya ilmu hukum itu pelik. Ilmu hukum itu susah. Saya juga gini harus belajar hukum. Karena apa? Untuk membuktikan itu palsu atau tidak, itu juga panjang. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi ilmu itu memang panjang, ya, gitu. Kontroversinya akan panjang. Jadi pra-peradilan ini termasuk untuk membuktikan kontroversi ini, dan biarkan semua itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Sekian, terima kasih untuk semuanya, untuk semua media, untuk YouTuber, dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang sudah ikut bersamai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, soal barang bukti yang akan dihadirkan CCTV. Nanti berapa ada. file, apa saja gambar yang paling Nanti ada semuanya hari Rabu Cukup besok ya. Oke, nanti bisa dilihat juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.